Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru, yakni bab yang ke-28 dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, yaitu berkata Al-Imam An-Nawawi, babu satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab keterangan tentang kewajiban menutup aurat kaum muslimin, menutupi aurat kaum muslimin, dan larangan dari menyebarluaskannya tanpa ada kepentingan darurat, tanpa ada kepentingan yang mendesak. Naam. Maka ikhwana fiddin, azzani Allah wa iyyakum, di dalam bab yang mulia ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sejumlah nas yang memperingati kita atau memperingatkan kaum muslimin agar membentengi diri dari segala perbuatan keji, dalam hal ini adalah menyebar luaskan aib seseorang tanpa ada kepentingan yang mendesak. Kenapa? Ya karena agama ini memerintahkan untuk memutuskan semua jalan yang mengantarkan atau mengarahkan kepada perbuatan yang tercela. Nah, termasuk di antara perbuatan yang tercela adalah membuka dan menyebarluaskan aib seseorang tanpa ada kepentingan yang dibenarkan dalam pandangan syariat. Naam. Maka ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, di dalam bab ini pula ada isyarat, atau di dalam judul bab ini ada isyarat bahwa Islam memerintahkan manusia supaya menutup semua jalan yang dapat menyakiti
seseorang, menutup semua jalan yang dapat menyakiti seorang muslim. Nah, termasuk jalan-jalan yang dapat menyakiti seorang muslim adalah membuka atau membicarakan aibnya. Karena memang kalau aib seseorang dibuka, tidak ditutupi tanpa ada kepentingan yang benar, yang dibenarkan dalam pandangan syariat, maka di situ artinya memberikan peluang kepada para syaitan dari golongan jin dan manusia untuk menjerumuskan seseorang pada tindakan-tindakan yang tercela. Ya, kenapa? Ya karena manusia itu pada dasarnya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, akan tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir tidak akan sanggup melaksanakan amanah tersebut karena beratnya amanah itu. Wa hamalaha al-insan, lalu amanah tersebut dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia teramat zalim dan teramat bodoh. Manusia disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat yang mulia ini adalah jahulan zaluma atau zaluman jahula, yakni teramat zalim dan teramat bodoh. Memiliki dua sifat, yakni kezaliman dan kebodohan. Sehingga terkadang seseorang dia melakukan suatu kesalahan dengan sengaja, maka ini disebut kezaliman. Ada pula seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan tanpa disadari, maka ini disebut kebodohan. Sebab itu manusia dihinggapi oleh dua sifat ini, maka mereka kerap kali terjatuh dalam kesalahan demi kesalahan, karena kezaliman atau karena kebodohan. Maka dari itu syariat datang untuk membimbing mereka terkait dengan bab yang mulia ini, agar jangan mereka melakukan sebuah penyimpangan, baik karena kezaliman mereka atau karena kebodohan mereka, sehingga mereka membuka aurat, membuka aib seorang muslim tanpa ada hajat yang dibenarkan dalam pandangan syariat. Nah, maka yang dimaksudkan dengan aurat di sini pada bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi, yakni babu satri auratil muslimin, bab keterangan tentang kewajiban menutupi aurat kaum muslimin. Maka yang dimaksudkan dengan aurat di sini adalah aurat itu ada dua. Ada aurat secara hakikat, ada aurat secara maknawi. Aurat secara hakikat dan aurat secara maknawi. Kalau aurat secara hakikat adalah aurat yang diharamkan untuk
dilihat. Naam, dalam tanda kutip. Seperti apa? Seperti ya kemaluan seseorang dan hal-hal yang lainnya yang dikenal dan telah disebutkan dalam pembahasan-pembahasan fikih. Ini aurat secara hakikat. Adapun yang kedua adalah aurat secara maknawi. Aurat secara maknawi adalah aib, kejelekan akhlak atau perbuatan seseorang. Maka yang dimaksudkan di sini dalam bab ini, yang disebutkan aurat dalam bab ini, yang dimaksudkan adalah aurat secara maknawi. Aurat secara maknawi, yaitu aib, kejelekan, baik kejelekan akhlak atau kejelekan perbuatan. Perbuatan itu apakah perbuatan dengan anggota badan ataukah perbuatan lisan? Ya, ala kulli hal, aurat secara maknawi adalah aib, kejelekan akhlak atau kejelekan perbuatan. Dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan bab ini. Nah, dimaksudkan dengan apa namanya? Aib yang disebutkan dalam bab yang ke-28 oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah aib secara maknawi. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yakni ya berita bohong ya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yakni berita bohong yang berkaitan dengan cerita ifki, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka ingin agar berita tersebut tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka mendapat adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Mereka mendapatkan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surat An-Nur ayat yang ke-19. Ayat ini berkaitan dengan kisah tuduhan orang-orang munafik kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian berita ini disemangat, orang-orang munafik semangat untuk menyebar luaskannya. Dan orang-orang yang punya kepentingan berusaha keras bagaimana supaya berita ini bisa tersebar seluas-luasnya. Untuk apa? Ya untuk menyebarkan kejelekan, menjatuhkan kehormatan, dan membuat manusia lari meninggalkan dakwah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tujuan-tujuan kejahatan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang mulia ini, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya
orang-orang yang ingin agar perbuatan yang keji tersebut, yakni berita bohong itu, antasyi'ah, tersebar fil ladina amanu, di tengah-tengah kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka inilah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang suka menyebarkan, suka menyebarluaskan kejelekan-kejelekan. Naam, baik apa yang mereka sebarluaskan itu adalah benar atau tidak benar, tapi yang jelas mereka menyebarkannya ya dengan maksud untuk membuka pintu-pintu kejelekan, membuka pintu-pintu kejelekan, ya, mendiskreditkan, menjatuhkan kehormatan dan seterusnya. Maka orang-orang yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka adab yang pedih, apakah di dunia ataukah di akhirat. Nah, maka ikhwan wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum, di sini kita beri catatan bahwa orang yang menyebarkan kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin itu ada dua, atau dengan kata lain memiliki dua makna. Yang pertama, orang yang menyebarkan kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara merusak moral kaum muslimin, ya, menyebarkan majalah-majalah yang tidak berfaedah, yang menampakkan aurat seorang lelaki ataupun wanita dan seterusnya, dan mempromosikan kejelekan-kejelekan, propaganda, baik lewat media cetak maupun media visual. Nah, ini termasuk di dalamnya menyebarkan film-film yang dapat merusak akhlak, merusak moral kaum muslimin, menyebarkan permainan ya lewat media HP atau yang seterusnya yang dapat membuat jauhnya kaum muslimin dari agama mereka dan seterusnya. Maka ini satu bagian termasuk di antara orang-orang yang menyebarkan kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin, menyebarkan tulisan-tulisan yang penuh dengan khurafat, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan kesyirikan dan seterusnya dalam rangka merusak akidah kaum muslimin. Nah, ini masuk dalam makna orang-orang yang menyebarkan kejelekan di kalangan kaum mukminin. Yang kedua adalah orang-orang yang menyebarkan kejelekan kepada orang tertentu. Nah, bukan terhadap masyarakat Islam secara keseluruhan. Nah, orang-orang yang menyebarkan kejelekan kepada orang tertentu, bukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ya, misalnya dia menyebarkan suatu berita yang berkaitan dengan aib seseorang kepada orang tertentu. Nah, ini semua masuk, menceritakan kekurangannya, menceritakan aibnya seorang kepada orang tertentu. Maka ini juga masuk dalam makna orang-orang yang menyebarkan perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bagi mereka semua, kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua,
Ini semua mereka mendapatkan ancaman, yaitu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Nah, bagi mereka adab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian di sini ada beberapa faedah penting dari apa namanya, atau beberapa catatan penting dari ayat yang mulia ini, bahwasanya ayat ini berbicara tentang tuduhan dusta terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Jadi sinilah cara orang-orang munafik atau orang-orang yang hendak melakukan kerusakan. Mereka biasanya bermain di tengah-tengah kaum muslimin dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menyebarkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan isu-isu murahan, dan melakukan propaganda di tengah-tengah kaum muslimin dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari al-haq. Nah, dan ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apa? Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang demikian. Bahkan mencela orang-orang yang menyebarkan berita bohong yang terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Allah sebutkan dalam sejumlah ayat. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, semuanya berbicara tentang perkara tersebut. Nah, kemudian catatan yang kedua, secara umum pada ayat yang mulia ini ada ancaman keras. Ada ancaman keras bagi orang-orang yang menyebarkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik orang-orang yang kita katakan pada kelompok pertama atau kelompok kedua, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Ala kulli hal, ancaman keras bagi mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang pedih bagi mereka. Nah, baik. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahallah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah Azza wa Jal pasti akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum,
Di dalam hadis yang mulia ini ada faedah, ada beberapa faedah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Yang pertama, faedah yang pertama, bahwa siapa saja yang menutupi aib seorang hamba di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Naam. Allah akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Naam. Maka di sini kita beri catatan, Allah menutupi aib seseorang pada hari kiamat itu bisa terjadi dengan beberapa keadaan. Bisa terjadi dengan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama bisa berupa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga Allah tidak menanyakannya lagi. Ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, ya sudah habis. Allah tidak tanyakan lagi dia tentang dosa-dosa tersebut. Nah, Allah tutup. Allah tabaraka wa ta'ala tutupi dosa-dosanya itu. Nah, atau bisa terjadi dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempermalukannya di hadapan makhluk-makhluknya pada hari kiamat. Atau dengan cara Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mempermalukannya di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Naam. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwa pada hadis yang mulia ini ada anjuran atau ada perintah syariat untuk menutupi aib seseorang. Menutupi aib seseorang. Nah, maka kita katakan kita berikan catatan bahwa menutupi aib seseorang itu bisa terpuji pada dasarnya. Pada dasarnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji, namun dalam konteks tertentu tidaklah termasuk perbuatan yang terpuji. Tidaklah termasuk perbuatan yang terpuji. Jadi pada dasarnya menutupi aib seseorang itu termasuk perbuatan yang terpuji. Karena di dalamnya ada perintah syariat untuk menutupi aib seseorang. Namun dalam konteks tertentu menutupi aib seseorang tidaklah termasuk perbuatan yang terpuji. Tidak termasuk perbuatan terpuji. Nah, maka dari itu kita katakan yang pertama menutupi aib seseorang itu bisa terpuji dan itu merupakan hak baginya apabila tidak ada kebutuhan yang darurat untuk membicarakan aibnya. Tidak ada kebutuhan yang darurat untuk membicarakan aibnya, serta orangnya dikenal sebagai seorang muslim yang lurus dan bukan termasuk di antara para pelaku kejahatan, dan seterusnya. Nah,
Jadi kalau seorang muslim yang dikenal baik agamanya, kemudian dia tidak terkenal dengan, dia bukan dikenal sebagai pelaku kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tercela, maka orang yang seperti ini menutupi aibnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji. Merupakan apa? Perbuatan yang terpuji. Dan kalaupun dia melakukan kesalahan, maka dia dinasihati. Dia dinasihati dan ditutupi aibnya. Dinasihati dan ditutupi aibnya. Singkatnya kita katakan begini, ya, kondisi seseorang itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, seorang yang dikenal baik agamanya, dia tidak dikenal dengan keburukan-keburukan dan yang semisalnya, bukan pelaku kejahatan dan yang semisalnya. Tapi dia ini orang yang baik agamanya. Dia dikenal bahwa dia orang yang baik agama. Lalu suatu ketika dia mempunyai kekeliruan-kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan, atau dia mempunyai aib-aib, ya, dia terjatuh dalam perkara-perkara yang dalam pandangan syariat merupakan aib, maka orang seperti ini merupakan haknya untuk ditutupi aibnya. Ditutupi aibnya. Itu hak dia. Sambil dia tetap diberi nasihat. Maka pertanyaan, menutupi aib orang seperti ini terpuji atau tidak terpuji? Jawabnya terpuji. Ya, terpuji. Jawabnya terpuji. Kenapa? Karena orang ini dia punya hak untuk ditutupi aibnya. Sebab dia dikenal dengan pelaku kebaikan. Ya, dia dikenal dengan orang yang rajin sholat. Dia dikenal dengan orang yang punya kebaikan-kebaikan. Ya, ahli tauhid, orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan seterusnya. Nah, bahkan menyebarkan aib dia itu termasuk kejahatan. Termasuk tindakan apa? Kejahatan. Maka di sini dia mempunyai hak untuk ditutupi aibnya, tetapi dia terus diberi nasihat. Jadi diberi nasihat. Nah, kondisi orang yang kedua adalah orang yang terkenal dengan kejahatannya. Orang yang terkenal dengan kejahatannya dan ya sering meremehkan perkara agama. Dia meremehkan perkara agama, meremehkan kewajiban-kewajiban, meremehkan tauhid, ya, meremehkan syirik, ya, tidak peduli dengan sunnah, bahkan dia getol dengan kebid'ahannya. Orang ini terkenal dengan kejelekan-kejelekannya dan meremehkan perkara agama. Nah, maka untuk orang yang demikian, apabila ada hajat untuk menghentikan kejelekan-kejelekannya tersebut, maka ya dibolehkan dalam syariat untuk dibuka aibnya. Ya, dibolehkan dalam syariat untuk dibuka aibnya. Ya, dibuka supaya ya dalam konteks khusus aib-aib tertentu yang memang menjadi topik untuk memperingatkan manusia darinya saja. Ya, misalnya dia terkenal dengan kebid'ahannya, maka aib yang berkaitan dengan kebid'ahannya itu saja dibuka. Yang lainnya tidak boleh. Misalnya dia punya utang, ya, itu tidak boleh, itu urusan lain. Ya, nah, tapi apa? Aib-aib dia yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, itu saja apabila ada kebutuhan untuknya, maka tidak boleh ditutup. Dianjurkan untuk dibuka. Dalam rangka untuk memperingatkan kaum muslimin dari apa? Dari kejelekan-kejelekannya itu. Nah, maka orang yang seperti ini, pertanyaan, apakah menutupi aibnya terpuji atau tidak terpuji? Jawabnya, menutupi aib orang seperti ini tidak terpuji. Tidak apa? Tidak terpuji. Kenapa? Karena menutupi aibnya sama dengan membiarkan dia leluasa menyebarkan keburukannya, sehingga kaum awam dari kalangan kaum muslimin bisa tertipu dengannya. Ya, maka tidak terpuji, menutup aibnya tidak terpuji. Ya, nah, membuka aibnya dalam konteks, perhatikan, membuka aibnya dalam konteks memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekannya. Nah, dan sebatas aib-aib yang berkaitan dengan kemaslahatan umat itu saja. Kalau dia punya aib-aib pribadi yang tidak ada hajat untuk dibuka, ya tidak boleh dibuka.
Ya, jadi ada batasan-batasan, ada tawabit, ada aturan-aturan. Nah, paham ya? Misalnya ketika kita membicarakan aib orang ini kepada seorang ulama supaya ulama memberikan fatwa tentang kesesatannya, ya maka kita boleh membicarakan kesesatannya. Atau kepada seorang hakim, boleh, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, balasan yang diterima sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diterima sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ini seorang ketika di dunia dia menutupi aib seorang hamba, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan perbuatannya di dunia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, kemudian berikutnya faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu seorang muslim adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Sebab itu, jadi tidak boleh seenaknya menjatuhkan kehormatan saudaranya, ya, karena sama dengan dia menjatuhkan kehormatannya sendiri. Maka ada etika-etika, kapan dia membela kehormatan saudaranya, kapan boleh dia membuka aib-aib yang dilakukan oleh saudaranya sesama muslim, ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu qala, dan darinya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan atau akan dimaafkan. Setiap umatku akan dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa, yakni suka menyebarkan dan bangga dengan kejelekan yang dia buat. Dia berbangga dengan perbuatan dosanya. Dia berdemonstrasi dengan kemaksiatannya. Dia berdemonstrasi dengan kemaksiatannya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal mujaharah ay ya'mal ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa, termasuk orang yang berdemonstrasi dengan sebuah dosa,
itu adalah ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Adalah seseorang yang dia melakukan suatu perbuatan dosa pada malam hari. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa pada malam hari, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaih, kemudian di waktu pagi Allah telah menutupi aibnya. Kemudian pada waktu pagi Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya, fayaqul, tetapi dia berkata, ya fulan, wahai fulan. Dia berkata, wahai fulan, amiltul barihata kada wa kada. Tadi malam saya telah melakukan demikian dan demikian. Tadi malam saya telah melakukan demikian dan demikian. Naam. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallah. Naam. Padahal pada malam hari Rabb-nya telah menutupi aibnya, namun pada pagi harinya dia membuka perbuatan yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, jadi pada malam hari Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya, namun pada waktu pagi dia sendiri yang telah membuka apa yang telah Allah tutupi tersebut. Nah, ini termasuk diantara orang yang berdemonstrasi dengan apa? Kemaksiatan. Orang yang berdemonstrasi dengan kemaksiatan, dia bangga dengan apa? Kemaksiatannya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Nah, maka secara umum di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang menerima dakwah Rasulullah, yakni setiap muslim, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahirun. Kecuali al-mujahirun. Ya, siapa itu al-mujahirun? Ya, sudah kita sebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan al-mujahirun adalah orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Maka orang yang terang-terangan berbuat maksiat, ini ada dua kelompok manusia. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama, orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Naam. yakni dia melakukannya di hadapan orang-orang dan orang menyaksikan tindakannya tersebut. Dia lakukan terang-terangan di hadapan manusia dan orang-orang menyaksikannya. Ini kelompok yang pertama. Maka orang yang demikian ini dia termasuk di antara orang yang terang-terangan menjerumuskan dirinya ke dalam kerugian. Orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam apa? Kerugian. 6.
Ini kelompok yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, yakni tidak ada yang mengetahui dia atau dia bersembunyi dalam melakukannya, tidak terang-terangan di hadapan khalayak. Tapi kemudian dia menceritakannya kepada khalayak dengan rasa bangga, dengan rasa bangga. Nah, dia membicarakannya dengan merasa bangga atas apa? Kemaksiatan yang dilakukan itu. Maka dua konteks ini, dua kondisi ini termasuk al-mujahirin. Termasuk al-mujahirin. Nah, termasuk orang-orang yang mujaharah bil ma'asi, terang-terangan demonstrasi dengan kemaksiatannya. Di kelompok yang pertama, orang yang melakukannya terang-terangan di hadapan khalayak, nah dia merasa senang dan dia tidak malu dengannya. Dan yang kedua adalah orang yang melakukannya tidak di hadapan khalayak, tapi kemudian dia menceritakannya kepada khalayak dengan bangga. Dengan apa? Dengan bangga. Nah, ini termasuk di antara orang yang apa? Mujahirin atau mujahirun. Dan orang yang demikian tentunya orang yang dinafikan dari mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah penting. Ada beberapa faedah penting. Yang pertama, terang-terangan berbuat dosa adalah merupakan kemaksiatan di luar dosa itu sendiri. Perhatikan, terang-terangan berbuat dosa adalah merupakan kemaksiatan di luar dosa itu sendiri. Nah, ada seorang dia lakukan sebuah kemaksiatan, ya kemaksiatan itu tentu dosa ya. Misalnya begini, seorang dia minum khamar. Minum khamar itu dosa. Tapi ketika dia minum khamar terang-terangan di hadapan umum, seolah-olah dia mengkampanyekannya di hadapan umum bahwa dia minum khamar, dia berbangga dengannya, maka itu dosa tersendiri di luar daripada dosa minum khamar itu. Paham ya? Nah, jadi terang-terangan berbuat dosa itu merupakan kemaksiatan di luar dosa itu sendiri. Jadi dosa yang dia lakukan itu, perbuatan dosa yang dia lakukan itu sendiri lagi, sementara terang-terangan dia dalam melakukan dosa itu adalah merupakan suatu kemaksiatan tersendiri juga. Ya. Nah, sehingga kalau orang dia melakukan suatu perbuatan dosa dan dia lakukan terang-terangan, maka ini berarti orang ini mendapatkan dua hukuman, atas dosa yang dia lakukan dan atas perbuatan terang-terangan yang dia lakukan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, terang-terangan atau berdemonstrasi dengan kemaksiatan berarti termasuk menyebar luaskan kekejian di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya hadis ini ya disebutkan di bab ini. Bab apa? Anjuran untuk larangan daripada menyebar luaskan aurat kaum muslimin tanpa hal yang darurat. Jadi kalau dia menyebarkan, dia terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, ini sama dia mengganggu, merusak kaum muslimin. Dia menyebarkan kekejian di tengah-tengah kaum muslimin. Dia termasuk dalam ancaman ayat yang disebutkan ya di dalam surat An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai perbuatan keji itu tersebar di kalangan kaum mukminin, maka bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang terang-terangan dengan melakukan sebuah kemaksiatan, berarti orang ini dia apa?
telah menyebarkan kekejian di tengah-tengah kaum mukminin. Dia pantas mendapatkan ancaman yang ada di dalam ayat surat An-Nur ayat 19 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahana wa rahimahullah di bab ini. Nah, yang berikut, faedah yang berikut. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, bahwa siapa saja yang keburukannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan menutupinya pula di akhirat. Nah, siapa saja yang keburukannya di dunia ditutupi oleh Allah, maka di akhirat Allah pun akan menutupinya dan Allah tidak akan mempermalukannya. Nah, yang demikian yang merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada hamba-hambanya. Yang demikian itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Nah, kepada hamba-hambanya. Sisi pendalilannya itu yakni seorang dia melakukan kemaksiatan di malam hari dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya di malam hari. Ya maka ini Allah akan memaafkan dia di akhir akhirat. Ya. Tapi apa? Tapi orang ini sendiri dia membuka tabir Allah. Maka di siang hari dia sendiri menceritakan kemaksiatannya dengan bangga. Ya. Menceritakan kemaksiatannya dengan bangga. Maka sisi pendalilannya orang yang ditutupi aibnya oleh Allah di dunia, maka di akhirat Allah pun akan menutupi aibnya dan tidak mempermalukan dia. Nah, itu bagian dari rahmat Allah. Allah memaafkan dia, kecuali memang dia sendiri membuka aibnya. Ya, dia sendiri membuka aibnya di dunia. Nah, maka terlepaslah dari dia tabir, penutup yang Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya tersebut. Nah, yang berikut, terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan terdapat padanya keburukan-keburukan. Terdapat padanya keburukan-keburukan. Yang pertama, dosa itu sendiri keburukan. Lalu dia terang-terangan melakukannya. Yang kedua, menyebut-nyebut dosa tersebut setelah dilakukan atau dilakukan di hadapan orang banyak. Nah, ini keburukan. Menyebut-nyebut kemaksiatan yang telah dilakukan atau menyebut-nyebut kemaksiatan yang dilakukan di hadapan orang banyak. Yang ketiga, termasuk membuka pintu aib yang telah ditutupi oleh Allah atasnya. Yang keempat, termasuk menjadi sarana untuk orang lain tergerak melakukan kemaksiatan yang sama. Nah, ini termasuk keburukan. Ya, melakukan kemaksiatan terang-terangan itu terdapat padanya keburukan-keburukan. Di antaranya yang pertama, keburukan atas dosa itu sendiri. Yang kedua, menyebut-nyebutkan kemaksiatan yang telah dia lakukan atau yang telah dia lakukan di hadapan orang banyak. Yang ketiga adalah membuka penutup aib yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan yang keempat, dia menggerakkan keinginan orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Maka ini kejahatan-kejahatan yang tersusun pada kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Ila huna ya ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Naktafi bi hadzal dars. Kita cukupkan
pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.